pendapat begitu bukan kehemat aja, dulu gak ada. Saya juga waktu kecil sudah ada beberapa mbah saya dan dikasih tahu sama abah saya bahwasanya Ba'alwi itu memang terputusnya di Abdullah dan Ubaidillah. Saya saja waktu muda udah tahu seperti itu. Dan sebelum viral masalah ini belum ada. Saya udah tahu itu sudah ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gerakan Progresif 9, sahabat sebangsa dan saudara di mana saja Anda berada. Kita masih mengikuti sesi-sesi ya debat di jagat media sosial terkait dengan masalah habaib nasab Ba'alwi ini. Hingga hari ini terus-menerus semakin ya melebar saja, dan tentu kita penasaran ya. Kenapa sejak undangan tantangan debat dari Habib Umar Lampun terhadap Kemat ini kita berharap sekali bahwa itu terjadi, tapi ternyata itu kemudian tidak terrealisasi karena sejumlah alasan-alasan dari Habib Umar Lampung ini. Tetapi kita semakin bertanya-tanya, ya kenapa dari kalangan habaib ini tidak ada yang berani mau diskusi langsung, padahal hanya dengan cara demikian ini bisa clear persoalan. Memang kalau kita tracking dari berbagai informasi ya bahwa terkait dengan nasab Ba'alwi ini memang menjadi perdebatan ini bukan hanya sekarang. Ternyata bahwa itu dari dulu memang ini selalu menjadi ya diskusi-diskusi dari para ulama, para ahli nasab maupun dari para pemimpin suatu daerah di masa itu, khususnya pemimpin Hijaz ya. Dan ini menjadi sebuah catatan tersendiri bagi kita ketika hari ini Kiai Imad kemudian melakukan riset. Menurut saya itu bukan sesuatu hal yang baru ya. Kiai Imad ini hanya menyegarkan kembali sebuah diskursus yang sejak dulu itu sebenarnya belum tuntas, belum selesai, belum final lah begitu. Dan ini mengemuka ke permukaan dan betul-betul ya begitu menyita perhatian publik. Hanya saja karena sekarang ini era digital ya, di mana seluruh informasi bisa dengan mudah dan gampang diketahui, demikian pula rujukan-rujukan kitab. Bagaimana pemikiran yang ratusan tahun yang lalu mudah diketahui hari ini, beda di zaman dulu. Orang yang semasa saja mungkin susah ketemu karena jaraknya. Nah sekarang pemikiran-pemikiran ahli nasab misalnya dari Mesir, dari Arab itu bisa kita ketahui karena banyak catatan yang bisa dilihat dengan cepat mengalir informasi itu. Dan ini ada satu hal yang menarik dari Gus Abbas Buntet ya, Cirebon, yang kemudian mengulas ini. Dan sepertinya bahwa apa yang disampaikan Gus Abbas ini luar biasa. Dia sebuah informasi sajian yang ini sangat kontekstual dengan apa yang hari ini sedang diperbincangkan, khususnya pada kajian Kiai Madudin Usman. Seperti apa ulasan Gus Abbas ini? Ya mari kita coba simak sama-sama. Itu sejak dulu sudah ada. Sudah ada. Sejak zamannya abad ke-8 Imam Fakhruddin Ar-Razi sudah menyatakan bahwasanya Sayyid Ahmad tidak memiliki orang yang bernama anak yang bernama Abdullah. Sehingga pada waktu abad ke-13 Syarif Abdul Rafiq, penguasa Hijaz ketika itu dari Syarif Al-Hasani, itu melarang kaum Ba'alwi memakai nama Sayyid dan Syarif. Kenapa melarang? Karena beliau raja. Itu berarti kan sebelumnya sudah ada kajian, berarti kan sudah ada polemik, dan itu kadang itu sudah ada ketetapan. Satu. Nomor selanjutnya yang terbaru di antara adalah salah satu naqib daripada Naqibatul Ashraf yang ada di Mesir. Itu salah seorang syarif yaitu Al-Hasan, itu juga mengatakan ada ibtalun nasab di ahli Ba'alwi, membatalkan nasab bagi keluarganya Ba'alwi dengan catatan-catatan secara ilmiah. Itu seorang naqib, beliau seorang nasabah dari Naqibatul Ashraf yang ada di Mesir. Bahwa itu nasabnya Ba'alwi, kesimpulannya nasabnya Ba'alwi dari beberapa faktor-faktor yang sudah saya jelaskan, katanya nasabnya Ba'alwi itu adalah batilun ghairu sahihin, sudah batil ghairu sahih lagi. Berarti artinya apa? Kalaupun ada perdebatan,
Itu karena apa? Menurut mereka para nasabah yang ada di internasional khususnya Nakobatul Ashraf, semua baik ada di Irak ataupun ada di Irak atau ada di Mesir, itu mengatakan bahwasanya adanya nasab nyambung Ba'alwi adalah klaim sepihak dari Ba'alwinya atau dari ulama-ulama yang ada hubungan emosional dengan Ba'alwi, ya seperti yang dikemukakan oleh Kiai Imaduddin. Memang itu ada benarnya, karena yang berpendapat begitu bukan Kiai Imad aja, dulu gak ada. Saya juga waktu kecil sudah ada beberapa mbah saya dan dikasih tahu sama abah saya bahwasanya Ba'alwi itu memang terputusnya di Abdullah dan Ubaidillah. Saya saja waktu muda udah tahu seperti itu. Dan sebelum viral masalah ini belum ada, saya udah tahu bahwa itu sudah ada masalah. Jadi artinya ya Anda nggak usah debat dengan Kiaimat, debat dengan semuanya, termasuk dengan Syarif Ainul Rafiq, Nakobatul Ashraf yang ada di Mesir, yang ada di Irak, dan yang lainnya, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu jadi artinya ini masalah ilmiah, dan menurut saya nggak jadi masalah mau nyambung atau tidak. Yang penting artinya ketika ilmiah itu dikemukakan, itu Anda jangan bicara bahwa oh itu berarti kurang ajar sama ulama ini, bukan kan. Namanya Aba Lutfi, namanya Habib Ali Kuitang, apalagi ya, kemudian apa namanya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahibul Ratib, kemudian seumpama para Habib Umar bin Hafiz, itu mereka adalah ulama-ulama besar. Itu mereka adalah waliullah, ulama besar, banyak muridnya, sahibul karamah wal barakah. Tidak berkurang karamahnya walaupun semua nasabnya nggak nyambung juga. Walaupun menurut kajian ilmiah nasabnya nggak nyambung, itu tidak berkurang. Mereka tetap orang mulia, orang alim yang kita patut meminta barokahnya, meminta karamahnya, meminta apa namanya fuyudatul ilahiyah, yaitu anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang disampaikan oleh Gus Abbas ini kemudian semakin memperjelas, ya semakin teranglah ya bahwa sebenarnya perdebatan masalah nasab Ba'alawi ini memang sejak dulu. Jadi bukan kali ini saja ketika Kiai Imaduddin Usman kemudian memviralkan melalui ceramah beliau maupun tulisan-tulisan beliau. Karena ternyata apa yang disampaikan oleh Gus Abbas ternyata ya sudah dari sananya memang ini masih menjadi sebuah diskusi-diskusi dari kalangan ulama-ulama nasab. Ya, akhirnya jelaslah bagi kita semua. Nah, hanya saja kita berharap bahwa memang perdebatan ini atau diskursus ini harus ada muarahnya, harus ada titik akhirnya. Ya, ketika mereka generasi-generasi dulu itu tidak ada titik temu karena mungkin susahnya karena situasi peradaban yang masih beda dengan kondisi hari ini yang sudah sangat canggih, sehingga susah mereka untuk ketemu, untuk mempertemukan sebuah temuan-temuan atau pikiran-pikiran. Nah, sekarang mudah, dengan teknologi orang bisa duduk bersama, berdialog bersama, mempertemukan hasil-hasil kajian, menampilkan kitab-kitab rujukan, dan itu bisa saling menyangga satu sama lain. Dan itu bisa dilakukan dengan bantuan teknologi seperti misalnya YouTube, seperti Zoom meeting dan sebagainya, dengan harapan bahwa ini harus clear ya. Jika tidak, maka ini terus akan menjadi sajian yang pro kontra di dunia Islam, dan ini tentu hal yang tidak mengedukasi bagi generasi kita yang akan datang. Kita berharap bahwa ini ya bisa ada akhir, karena ini adalah sebuah keilmuan, maka tentu harus berakhir dengan keilmuan, dan apapun hasilnya tentu harus diterima ya. Dan sebagai umat Islam ya tentu kita mengedepankan yang namanya ya dasar-dasar ilmu ya, karena nasab ini tentu memiliki kaidah keilmuan tertentu, ya tentu harus mengikuti prinsip-prinsip itu. Dan ketika semuanya sudah melalui prosedur-prosedur itu, ya hasil itulah yang harus diterima sebagai sebuah akhir ya dari apa diskusi ataupun penelitian, dengan harapan bahwa polemik ini betul-betul harus berakhir dan tidak terus menimbulkan pro kontra di ruang-ruang publik. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.